Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Suryani dengan nomor NPM 2014 15 1045 dari kelas Kehutanan B, ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat yang berjudul Analisis Aplikasi Model Hujan Aliran untuk Pendugaan Aliran Permukaan pada Vegetasi Lantai dan Semak di Kawasan Taman Timbul oleh Komang Dean Ananda, Bagus Putu Udiana, dan Putu Laksmi Yulia Sapanca. Di sini saya akan membahas 4 bab, yaitu yang pertama bab pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Aliran permukaan merupakan sebagian dari air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Permukaan tanah yang ditutupi oleh vegetasi akan membantu terjadinya intersepsi hujan. Intersepsi hujan merupakan tertahannya air hujan pada permukaan vegetasi sebelum air masuk ke dalam tanah atau teruapkan kembali ke atmosfer. Kawasan Taman Timbul merupakan daerah yang memiliki struktur vegetasi yang kerapatannya cukup tinggi dan memiliki cukup banyak mata air. Meskipun beberapa lahannya sudah menjadi lahan perkebunan, tetapi tidak sedikit hutan alami yang masih ada. Bab yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan Taman Mumbul, Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Metode penelitian pada kali ini yaitu ada 2. Pertama, analisis limpasan dan pretensi infiltrasi. Air yang tidak melimpas merupakan air yang tertahan vegetasi, yang selanjutnya akan meresap atau infiltrasi ke dalam tanah. Metode yang kedua yaitu aplikasi model hujan aliran. Model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar volume air yang dialirkan akan melimpas dan meresap ke dalam tanah dan juga waktu yang dibutuhkan hingga melimpas. Bab yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat 4 inti pokok, yaitu yang pertama analisis parameter fisika kimia pada musim hujan dan kemarau, yang kedua analisis aplikasi model hujan aliran, yang ketiga analisis kadar air tanah pada musim hujan dan kemarau, dan yang terakhir yaitu analisis debit mata air. Hasil yang pertama yaitu analisis parameter fisika kimia pada musim hujan dan kemarau. Di sini ada sebuah tabel. Dari tabel tersebut, suhu tanah selain dipengaruhi oleh suhu udara dan intensitas cahaya, juga dipengaruhi dengan kelembaban dan lengas tanah itu sendiri. Terlimpasnya air hujan pada suatu vegetasi lantai juga dipengaruhi oleh jenis growth form yang menjadi coverage area lahan tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh kemiringan lahan dan jenis tanahnya itu sendiri. Ada waktu tunggu masing-masing growth form. Di sini ada 2, yaitu yang pertama untuk kategori lahan landai berturut-turut adalah 14 detik dan 19 detik. Yang kedua untuk kategori lahan miring berturut-turut adalah 10 detik dan 11 detik. Dari kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut dikarenakan growth form semak tidak menutupi permukaan tanah secara langsung dan menyeluruh seperti pada rumput, sehingga limpasan air akan lebih cepat. Yang kedua yaitu ada analisis aplikasi model hujan aliran. Di sini ada sebuah tabel dan ada gambar 1 waktu limpasan dan presentase retensi pada aplikasi model hujan aliran di kawasan Taman Mumbul. Pada tabel 2 dan gambar 1 terdapat presentase retensi pada vegetasi kemiringan lahan. Lahan landai dan miring menyebabkan gaya gravitasi oleh limpasan air permukaan tanah terhadap derajat kemiringan yang ada, sehingga presentase retensinya lebih kecil dari lahan datar. Yang ketiga yaitu analisis kadar air tanah pada musim hujan dan kemarau. Di sini terlihat ada sebuah tabel yang berisikan tentang musim pengulangan, berat basah, berat kering, selisih, dan kadar air tanah. Pada musim hujan, kelembapan tanah lebih tinggi jika dibandingkan saat musim kemarau karena diimbangi dengan persentase kadar air musim hujan yang tinggi. Adanya curah hujan di musim penghujan menyebabkan tanah mendapat suplaian air yang begitu besar, sehingga menyebabkan tingginya kadar air tanah dan menyebabkan meningkatnya kelembapan tanah. Yang keempat yaitu analisis debit mata air. Di sini terdapat sebuah tabel yang berisi mata air 1 sampai 9, jumlah debit, waktu, jumlah debit per detik. Jenis tanah di kawasan Taman Mumbul yang gembur memberikan pengaruh terhadap jumlah debit air tanah yang nantinya akan keluar sebagai mata air. Sumber titik mata air ke-7 dan ke-5 menjadi sumber dengan jumlah debit mata air terbesar.
Kondisi tanah yang mampu tetap menjaga kadar air di dalamnya menjadi faktor penting meskipun kondisi vegetasi pohonnya sudah dialihkan dengan penanaman tanaman perkebunan. Lalu di sini ada gambar penurunan jumlah debit mata air pada musim kemarau. Gambar di samping menunjukkan presentase penurunan debit mata air pada musim kemarau. Seluruh sumber titik mata air mengalami penurunan lebih dari 15%, bahkan hampir mencapai angka 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya konservasi mata air agar pada saat musim kemarau persediaan air tanah tetap terjaga. Selanjutnya bab 4 yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini didapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, jenis vegetasi yang menutupi permukaan tanah dan derajat kemiringan lahan menjadi faktor yang menentukan terjadinya limpasan air permukaan. Ada 3 derajat kemiringan, yakni datar, landai, dan miring. Yang ketiga yaitu limpasan permukaan besar terjadi pada lahan miring dan pada permukaan tanah yang ditutupi oleh growth from rumput. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.